Dua-dua. Baik, saudara-saudara, ya. Ada dua di sini, changes and error. Changes itu tipenya ada beberapa sih di akuntansi. Ada pertama yang namanya perubahan dalam kebijakan, jadi changes in accounting policy. Ada kedua namanya changes in accounting estimates, jadi estimasinya yang berubah. Itu changes. Ya. Ada changes lagi namanya error. Jadi sebenarnya ada 3 tipe accounting changes. In accounting policy, in accounting estimate, dan error. Ya. Semuanya ini, tiga-tiganya ini, walaupun ketiga ini nggak bisa disebut accounting changes, ini semua membuat kita harus apa ya? Ada upaya akuntansi tambahan, ya. Error pun itu kan membuat kita harus berubah kan. Secara teori memang bukan accounting changes, tapi ada sesuatu yang harus kita rubah. Nanti kita lihat, ya. Apa yang harus kita ganti, kita revisi karena adanya error, ya. Oke. Apa itu changes in accounting policy? Konsepnya adalah saya berubah dari A ke B. A-nya itu sesuai standar. Berterima umum ini maksudnya GAAP itu loh. Generally Accepted Accounting Principle atau SAK. Jadi A ke B. A-nya itu sesuai standar, B-nya juga sesuai standar. Contoh, ada ya di ilmu akuntansi, mulai PA sampai AKM 1, juga di PSAK yang namanya average cost. Ingat kan? Ngitung COGS ending inventory pakai average, baik moving maupun simple average. Itu saya rubah jadi FIFO. Ada juga tuh FIFO Pak di ilmu akuntansi, ya, termasuk di PSAK ada. Oh, berarti itulah changes in accounting policy. Yang kedua ini chapter 18 kayaknya ya di AKM 1. Jadi kontraktor bangunan ngakuin pendapatannya kapan? Bisa nunggu bangunan selesai, bisa per termin. Kalau nunggu bangunan selesai, itu bisa jadi ya saya keluar uang loh untuk biaya, ya. Itu kalau nggak dilaporkan kok kurang pas ya secara akuntansi. Tapi karena saya milih complete kontrak ya sudah itu konsekuensi. Nunggu sampai bangunan selesai baru revenue expense diakui, baru bisa saya buat jurnal. Kalau ini enggak, ini per tahap. 30% selesai, revenue 30% diakui. 30% berikutnya selesai, berarti total income yang diakui 60, dan seterusnya. Tapi dua-duanya oke tuh di akuntansi. Berarti karena dua-duanya oke, dua-duanya berterima secara umum, nah ini changes in accounting policy. Cuma yang biru itu ngomong gini, ya, biru itu ngomong gini. Seandainya nih, seandainya. Anggap aja ini A, ini B. Average itu A, FIFO itu B. Saya berubah dari A ke B, accounting policy. Saya berubah dari B ke A, itu juga accounting policy. Tapi tiba-tiba ada C. Anggap aja ya, ada C. Mungkin namanya you come you out atau apapun namanya. You come you out. Dan oke di akuntansi umpama ya, secara teori ada metode namanya you come you out. Ya. Tapi you come you out itu baru diperkenalkan di 2025. Saya belajar PA, AK, AKM selama ini nggak ada tuh. Ya, metode namanya you come you out baru ada di 2025. Dan di 2025 diwajibkan untuk dipakai. Saya selama ini pakai A atau B, tapi di 2025 wajib pakai C. Berarti kan saya berubah. Ada changes, tapi itu bukan changes in accounting policy. Walaupun yang C tadi itu juga berterima umum. Karena di sini dikatakan, kalau saya makai suatu kebijakan baru, pertama kali, ya, karena yang sebelumnya mungkin dianggap tidak wajib dipakai, itu bukan changes in accounting policy, ya itu memang wajib kita lakukan. Jadi changes in accounting policy ini sebenarnya adalah pemilihan atas dua metode atau dua cara yang sama-sama diakui oleh standar akuntansi dan sifatnya setara. Kalau tadi kan saya pakai yang ketiga karena satu dan kedua mungkin dianggap enggak pas. Ya. Jadi walaupun saya berubah, contohnya tadi di 2025 saya pakai metode C, ya. Itu bukan changes in accounting policy, ya itu kewajiban, ya. Karena standar akuntansi mewajibkan. Dulu pernah ya,
Aset tetap itu dinilai pakai cost. Ada tahun berikutnya kemudian muncul aset tetap bisa dinilai pakai fair value. Jadi disuruh milih, bisa pakai cost, bisa pakai fair value. Anggap aja itu di tahun 2010. Seandainya di 2010 saya berubah dari cost menjadi fair value, itu bukan changes in accounting policy. Karena itu pertama kali fair value dipakai. Walaupun memilih ya, tapi itu pertama kali. Tapi kalau saya lakukan itu setelah 2010, ya, ya itu changes in accounting policy. Oke. Sekarang saya nanya, coba dijawab. Biasanya, ya, biasanya saya pakai average. Oh, ini belum saya apa? Belum saya presentasikan ya. Biasanya saya pakai average. Oke, biasanya saya pakai average. Tapi tahun ini saya ganti jadi LIFO. Itu changes in accounting policy nggak? Last in first out. Ada ya di akuntansi Anda belajar ya? Ayo, itu changes in accounting policy nggak? Ada yang mau menjawab? Kalau saya berubah dari A, yaitu average cost, menjadi FIFO atau B, ini changes in accounting policy karena dua-duanya berterima secara umum. Tapi kalau ada LIFO, ya tinggal sekarang ada logika. LIFO itu diterima secara standar akuntansi nggak? Kayaknya dulu saya pernah jelaskan di AKM 1 ya. Ada nggak di standar akuntansi keuangannya Indonesia LIFO? Ayo, ada nggak di buku Kiso and Wagen sih ada, Pak. Indonesia nggak ngakuin LIFO, saudara-saudara. Berarti kalau saya berubah dari average jadi LIFO, apa yang terjadi? Yang pasti bukan changes in accounting policy tuh. Apa yang saya lakukan ketika saya berubah dari average jadi LIFO? Nah, itu nanti ya di belakang namanya error. Jadi error itu adalah ketika saya melakukan sesuatu yang nggak sesuai standar. Salah satunya apa? Berubah dari metode A yang sesuai standar menjadi metode B atau C yang tidak sesuai standar. Karena di Indonesia standar kita nggak pakai LIFO. Ya. Walaupun berubah, itu error, bukan changes in accounting policy. Bagaimana kalau suatu saat saya sadar LIFO tidak diperbolehkan, saya berubah lagi, LIFO jadi FIFO atau LIFO jadi average. Itu changes in accounting policy nggak? Itu changes, tapi apakah itu changes in accounting policy? Halo? Ada yang mau jawab? Helen lagi bisa bantu? Kalau saya berubah dari LIFO jadi FIFO, itu changes, tapi apakah changes in accounting policy? Lee Helen. Enggak, Pak. Kenapa? Ya gampangannya, makasih Helen ya, gampangannya nggak memenuhi definisi yang atas ini, makanya di sini dikatakan perubahan ke kebijakan akuntansi yang sesuai dengan standar itu bukan changes in accounting policy, namanya ini nih, correction of an error. Kalau saya dari A ke B, A itu FIFO, B itu LIFO, itu error. Tapi kalau saya dari B ke A, itu correction of an error. Ya. Jadi kalau changes in accounting policy ini untuk dua kondisi yang sama-sama dalam tanda kutip benar lah. Benar ini dalam arti semua diterima umum. Tapi kalau benar ke salah, itu error. Salah ke benar, itu koreksi atas error. Ya. Jadi koreksi error ini kayak bertobat. Kalau error itu kayak jatuh dalam dosa. Ya, itu changes in accounting policy. Ini ilustrasinya. Awalnya saya pakai complete method atau cost recovery method. Chapter 18 AKM 1. Saya berubah pakai percentage of completion di tahun 2022. Ya. Saya 20 dan 21 pakai cost recovery. Di 2022 saya berubah. Nah, masalahnya kan 20 dan 21 saya sudah terlanjur bikin income statement kan. Udah dibaca sama publik. Ya. Yang atas ini pakai cost recovery, ini percentage.
Jadi 2021 ini real pasti pakai yang atas. 22 itu saya pakai yang bawah, tapi yang paling kanan top. Nah, gimana nasibnya angka 240 dan 96 yang telanjur dipakai oleh atau dibaca oleh publik? Nah, ada bagian dari slide yang saya hilangkan, yaitu changes in accounting policy pakai pendekatan retrospektif. Jadi retrospektif itu adalah yang lalu harus saya ganti. Yang sudah terlanjur saya tulis 240 dan 96, itu harus saya ganti, saya revisi, saya kirim ke publik, seakan-akan dari tahun 20 dan 21 saya sudah pakai yang bawah. Paham maksud ceritanya ya? Kita sudah di tahun ini loh, pasti saya pakai yang kanan bawah ini. Tapi kan yang 2021 terlanjur saya kirim ke publik. Perbaiki, kirim yang baru di bawah. Itu yang namanya restatement, mencatat ulang, menyajikan ulang. Seakan-akan sejak 20 saya sudah pakai yang bawah. Padahal kan enggak kan? 20, 21 saya masih pakai yang atas kan. Itu namanya restatement. Kenapa harus restatement? Karena changes in accounting policy mewajibkan kita retrospektif. Nah, ini Valencia banget. Karena umumnya Valencia ini ngingat-ngingat yang lama, ingat-ingat yang lalu. Cowoknya udah minta maaf gitu, diungkit-ungkit yang lama. Ya, itu namanya pendekatan retrospektif. Jadi yang lama jangan biarkan berlalu, harus disajikan ulang. Berarti butuh jurnal? Iya, kan yang lama saya sudah tulis 240 dan 96, ini jadi 360 dan 108. Berarti mau nggak mau kan jurnal koreksi harus ada. Ya, jadi changes in accounting policy mewajibkan kita melakukan koreksi. Ya, kenapa sih harus pusing-pusing melakukan correction entry? Ya karena laporan keuangan itu harus disajikan secara komparatif, saudara-saudara. Jadi kalau kita tahun 2023, minimal tahun 2022 harus muncul. Kan jadi aneh kalau 2022 itu angkanya beda dengan 2022 yang lalu. Tapi kan kita harus lakukan jurnal koreksi. Ini contohnya nih. Ya, ini contohnya. Di tahun 2021 pakai cost recovery 160, ya. 2020 400. Kalau di tahun 2020 dan 2021 saya pakai percentage of completion, ini angkanya. Seakan-akan ya. Berarti ada selisih ya. Naiknya sekitar 220.000. Ya kan? 600 kurang 400, 180 kurang 160. Berarti naik itu 220. Seandainya dari dulu saya pakai percentage of completion, saya sudah naik income saya 220. Tapi baru saya lakukan sekarang, makanya baru di sini saya debit. Bangunan dalam penyelesaian. Kreditnya apa? Return earnings. Kalau nggak ada informasi pajak, di sini kan pajaknya katanya 40% ya. Kalau nggak ada informasi pajak, berarti debit kredit sama, 220. Construction in process to return earnings, 220. Tapi karena ada pajak ya, kali 40% ya, 220. Ini contoh lain yang inventory. Sejak awal perusahaan berdiri pakai average. Ya. Ini. Kemudian ternyata saya berubah jadi FIFO. Ya, saya berubah jadi FIFO. Oke, apa yang terjadi seandainya dari awal saya pakai FIFO, maka ada selisih nih di sini. Ya, 80 jadi 78, ada selisih 2, 100 jadi 97. Ini bisa naik, bisa turun loh ya. Ini mungkin dibuat gampang, semuanya berubahnya searah. Ini searah naik semua, ya. Nah, apa yang kemudian saya lakukan? Kalau awalnya saya average, lalu saya berubah menjadi apa tadi? Average menjadi FIFO. Ya sudah, selisihnya berapa tuh di situ? Di sini ternyata ada selisih. Sebentar. Nah, ini ada selisihnya ya. Selisihnya sekitar 5.000. Ingat ya, kita berubah dari average jadi FIFO. Kalau saya pakai average, maka net income saya 220. Angka 220 ini bisa dilihat di depan ya.
Bentar, angka 220 itu 17, 18. Ya, 17 dan 18. Itu didapat dari ini. Yang awal kan pakai average kan, sekarang jadi FIFO. Ya, ini average. Sekarang jadi FIFO 225. Ya, ini FIFO 225. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Awalnya 220 jadi 225, berarti kan naik. Kalau naik berarti return earning-nya bertambah di kredit. Kalau yang terjadi kurang ya, berarti return earning-nya di debit. Nah, apa lawannya return earning kalau kayak gitu? Ya, kita harus logika akuntansi ya kayak tadi. Selalu return earning masuk di jurnal saudara-saudara ya. Cuma lawannya apa? Kalau di sini kan kasusnya adalah saya bikin bangunan, berarti nama akunnya CIP, Construction in Process. Kalau return earning di debit berarti yang dikredit CIP. Oh iya, gimana dong memutuskan return earning di debit atau di kredit? Tadi, kalau perubahan membuat angka makin tinggi return earningnya, ya taruh di kredit. Kan saldo normnya RE itu di kredit. Sebaliknya taruh di debit. Kalau sudah tahu RE ada di debit atau kredit, cari pasangannya. Karena ini kasusnya adalah construction, nama akunnya construction in process. Karena ini kasusnya inventory, ya berarti lawannya adalah inventory. Inventorinya debit atau kredit? Tergantung RE-nya di debit atau kredit. Kalau RE-nya di debit, berarti RE-nya berkurang ya, inventory di kredit. Ya. Nah ini kan nggak ada contoh pajaknya ya, berarti sama angka antara debit dan kredit. Itu changes in accounting policy. Ya, changes in accounting policy. Yang kedua namanya changes in accounting estimate. Satu yang perlu diingat, kalau Anda berubah dari garis lurus menjadi saldo menurun atau sebaliknya, itu bukan changes in accounting policy. Itu masuk di sini nih. Masuk di changes in accounting estimate. Kalau Anda berubah dari percentage of AR menjadi percentage of sales piutang ya, atau sebaliknya, itu adalah changes in accounting estimate. Karena kalau kita bicara metode penyusutan, itu kan sebenarnya metode kita untuk mengestimasi. Oh, saya punya mesin, dia bisa kasih saya revenue sama setiap tahun. Oh, saya punya mesin, dia bisa kasih saya revenue awalnya besar, lama-lama turun. Berarti kalau yang pertama, saya pakai garis lurus. Yang kedua, saya pakai saldo menurun. Berarti kan penyusutan itu kaitannya dengan estimasi. Berarti kalau saya merubah metode penyusutan, bukan policy. Jadi bukan masalah A benar, B benar, lalu berubah, tapi ini masalah itu estimasi atau enggak. Awalnya saya mengestimasi kerugian piutang berdasarkan AR. Sekarang pakai sales, berarti kan bicara estimasi itu. Kalau itu yang terjadi, berarti itu changes in accounting estimate. Ya. Konkretnya gini, bacaan 1-8 ini, ingat dan hafal, atau kalau nanti open book, cari slide ini. Kalau nggak ada di sini, itu changes in accounting principle. Selama A ke B atau B ke A, dua-duanya sesuai standar. Kalau Anda berubah dari cash basis jadi accrual, itu pasti bukan changes in accounting principle. Ya, karena bisa jadi cash to accrual itu Anda salah awalnya. Berarti itu koreksi error. Kecuali awalnya Anda perusahaan kecil masih pakai cash basis, sekarang perusahaan besar Anda pakai accrual, ya itu bukan kesalahan, tapi memang keharusan. Berarti juga bukan changes in accounting principle. Ya, ingat ya petunjuk saya ya. Kalau changes-nya ada di 1-8, itu estimate. Kalau nggak ada, lihat dulu. Perubahan itu sesuai dengan standar atau enggak. Kalau nggak sesuai standar, berarti bukan changes in accounting principle. Kalau sesuai standar dua-duanya, changes in accounting principle. Berarti tantangannya adalah ingat-ingat lagi materi-materi pelajaran akuntansi saya. Ini disesuai standar atau enggak ya? Gitu ya. Contoh nih, saya beli equipment 510 harganya. Awalnya saya mengestimasi 10 tahun lagi kalau dia sudah berusia 10 tahun useful life-nya selesai,
itu harga second-nya di pasar 10.000. Kita sebut itu apa? Residual atau salvage value. Saya estimasi 10 tahun, sekarang sudah 7 tahun selesai, berarti masuk tahun ke-8. Penyusutan pakai straight line. Masuk tahun ke-8, kayaknya saya salah, bukan salah ya. Kok kayaknya nggak pas deh kalau dia umurnya 10 tahun. Bisa jadi useful life-nya lebih lama nih. Akhirnya saya rubah estimasi saya jadi 15. Saya nggak merubah metode, tapi saya rubah angkanya, estimasinya. Dari 10 jadi 15. Berarti sisa umurnya awalnya kan tinggal 3 ya. Ya nggak? 10 sudah 7 tahun, berarti tinggal 3. Di tahun ke-8, 9, 10 tok, 3 tahun tok. Karena ini jadi 15, umurnya jadi tambah 5 tahun. Berarti akhir tahun ke-7 masih tinggal 8 tahun lagi kan. Ya. Soalnya itu bisa dibuat sisa umur atau total. Kalau di sini kan total ya. Jadi 15 ini Anda jangan bandingkan dengan 7. 15 ini Anda bandingkan dengan 10 dong. Ya. Tapi bisa aja soalnya ngomong gini. Di akhir tahun ke-7 diestimasi ternyata umurnya masih 8 tahun lagi. Berarti 8 itu bandingannya dengan 7 yang ini. Ya, jadi soal ini bisa saya rubah jadi akhir tahun 2021 ternyata estimasi sisa useful life-nya tinggal 7 tahun lagi. Tinggal 8 tahun lagi. Ya kan? Berarti kan saya nggak ngomong totalnya 15, saya ngomong sisanya 8. 8 tambah 7 kan 15 ya. Poin saya apa? Siap-siap kalau kalimat soal ini sedikit diputar. Oke. Jadi yang berubah di sini useful life. Yang berubah selain itu adalah salvage value nih. Awalnya 10.000, sekarang tinggal 5.000. Nah, saya kan sudah buat jurnal tahun ke-1 sampai tahun ke-7. Mau saya apakan jurnalnya? Changes in accounting estimate tidak retrospektif. Changes in accounting estimate itu prospektif. Ya, dia sangat cowok. Nggak lagi ngungkit masa lalu, kita lihat masa depan. Jadi yang lalu-lalu tidak perlu jurnal koreksi. Saya salah ya, terlalu apa istilahnya? Terlalu tipikal mengeneralisir, itu candaan aja ya. Jadi changes in accounting estimate itu prospektif. Berarti yang lalu-lalu udah dilupain aja. Ya, yang lalu biar berlalu, nggak perlu jurnal koreksi 2021 ke belakang, itu nggak perlu. Mulai 2022 hitung depreciation expense terbaru. Caranya gimana? Nah, sekarang caranya gini. 510 kan disusutkan selama 10 tahun. Tapi kurangi dulu dengan 10. Ya kan? 510 kurang 10. Berarti 500. Per tahunnya berapa? 500 bagi 10. Per tahunnya 50.000. Sudah berapa tahun? 7 tahun. Berarti akumulasi penyusutan 50.000 kali 7. Berarti sudah 350. Berarti kalau saya tanya, berapa book value-nya di akhir tahun ke-7? Ya, cost-nya yang 510 kurangi akumulasi. Berapa akumulasinya? 350. Ya kan? 510 kurang 350. Berarti book value akhir tahun ke-7 itu 160. Nah, kita kan masih punya 8 tahun lagi. Ya enggak? 8 tahun dari mana? Sudah berumur 7, ternyata masuk tahun ke-8, umur totalnya 15. Berarti 15 kurang 7 kan masih sisa 8. Berarti susutkan 160 ini ke 8 tahun lagi. Tapi hati-hati. Penyusutan itu kan selalu kurangi residual value dulu kan. Residual value yang baru berapa? 5.000. Oh, berarti sebelum 160 ini saya bagi 8, saya kurangi dulu dengan 5.000. Berarti 155 bagi 8, dapatnya 19.375. Berarti jurnal 8 tahun ke depan mulai 2022 kayak gini, tapi angkanya beda. Kalau 21, 20, 19 dan sebelumnya adalah 50.000, ini adalah 19.375. 21, 20, 19, 18, 17 dan sebelumnya nggak perlu dirubah karena prospektif. Sampai di sini ada pertanyaan? Error seperti ini nih. Saya pakai kebijakan akuntansi yang tidak
sesuai standar. Cash basis itu nggak sesuai standar. Tapi kalau saya pakai di toko kecil saya, toko kelontong saya, masih boleh. Tapi kalau sudah PTTBK contohnya, oh udah salah tuh pasti. Atau error matematika, salah hitung, itu sudah pasti error. Ya. Perubahan estimasi, berarti changes in accounting estimate. Ya. Itu bisa error kalau contoh gini. Saya bangun pagar sekeliling Petra. Ya, saya bangun pagar sekeliling Petra. Selesai. Terus ditanya sama akuntannya Petra, Pak Agus, kira-kira estimasi umurnya pagar itu berapa? Gedung P aja sudah 20-an tahun, hampir 30 tahun. Ya, kampus tengah itu ada gedung kayak kayak swalayan itu loh, kantin tengah, kantin di kampus tengah. Itu sudah lebih lama tuh. Itu sejak 78 Petra berdiri. Padahal itu kan kayu apa ini besi loh, tembok loh. Berarti bisa jadi kalau Petra aja sudah 60, pagar ini bisa 100 tahun atau 200 tahun umpama ya. Ya di tahun ke-10 akuntannya nanya lagi ke saya, Pak, Bapak bilang kan 100 tahun umurnya. Ini sudah tahun ke-10, berarti sisanya masih 90 tahun. Kayaknya waktu saya hitung 100 tahun itu terlalu pede. Terlalu percaya diri, 100 tahun nggak wajar tuh ya. Walaupun dari besi dan baja bisa jadi 100 tahun kelamaan umpama ya. Nggak wajar saya hitung. Berarti estimasi saya berubah. Oh itu berarti changes in accounting estimate Pak. Bukan. Itu error. Karena bisa jadi awalnya saya ngitung useful life tidak wajar. Ya, itu juga error. Atau contoh yang lain yang ini nih. Eh, saya bayar gaji. Harusnya kan salaries expense to cash. Nggak saya akui jadi expense. Saya tulisnya prepaid expense to cash. Kalau salaries expense masuk income statement, langsung ngurangin revenue. Karena saya tulis jadi prepaid expense, dia masuknya di neraca, nambah aset. Berarti kan saya salah tuh. Nah itu error. Harusnya jadi expense, malah saya tulis jadi aset, itu error. Ya. Atau ini, pakai LIFO, itu error. Ya, aplikasinya salah. Itu error mirip kayak yang di atas ya. Termasuk kalau saya ngitung penyusutan pakai straight line-nya sih sesuai standar, tapi cara hitungnya adalah cost dibagi useful life. Padahal ada residual value, nggak saya kurangin dulu. Itu juga error. Ya. Nah, apa dong yang harus saya lakukan? Ya, kalau Anda sadar sudah lakukan error, koreksilah errornya, dan mirip kayak changes in accounting principle, harus retrospektif. Jadi kalau errornya 2 tahun lalu, ya buat jurnal koreksi sejak 2 tahun lalu. Ya, oke, sebentar. Ini contoh. Tahun 2020 ada error. Depreciation expense 20.000 ya, itu salah dicatat. Oke. Jadi tahun 2019 harusnya ada depreciation expense, salah dicatat. 2020 ditemukan. Ya, 2020 ditemukan. Nah, coba lihat kasusnya nih. Harusnya without error ini maksudnya ini harusnya. Berarti harusnya di 2019 itu income saya kurangnya depresiasi, dapat 80.000, ada pajak di sini, ya, ada pajak di sini, berarti 80.000 kurangi 32 dapat 48. Karena saya salah, nggak nyatat 20.000, ya, nggak nyatat 20.000 di sini, kondisinya adalah 100 kurangi 40 jadi 60.000, ya, muncul defer tax 8.000 karena seakan-akan saya tidak menyusutkan. Ya, ini errornya. Nah, apa yang harus saya lakukan dong? Nah, berarti di tahun 2020 ya, ini seharusnya ini yang error. Berarti Anda harus bikin jurnal seakan-akan Anda temukan ini sekarang tapi seakan-akan Anda lakukan sejak tahun lalu. Nah, tinggal dibandingkan aja. Di antara ini kan harusnya ada depreciation expense untuk akumulasi. Jurnal koreksinya berarti apa?
munculkan akun ini. Ya, munculkan akun ini. Berarti ya, pertama adalah munculkan akumulasi depresiasi di kredit. Harus ada. Tek, ya. Terus munculkan depreciation expense di debit. Ya. Tapi kalau saya debit depreciation expense itu nggak betul. Karena kita tahu kan, expense itu setiap tahun di close, ditutup. Berarti expense-nya 2019 itu sudah masuk di return earning sebagai pengurang. Ya. Nah, berarti kalau di 2020 saya temukan kesalahan dan harusnya ada expense, yang saya debit ya return earnings, bukan depreciation expense. Yang saya kredit apa? Ya ini, akumulasi depresiasi. Ya. Jangan bingung dengan DTL-nya ya. Asumsi kalau nggak ada pajak kan berarti RE itu akumulasi 20 ya. Pajaknya 8.000 itu dari tarif pajak. Kalau nggak salah tadi 40%. Ya, makanya muncul DTL di sini. Kalau nggak ada DTL kan return earning itu akumulasi sama-sama 20. Hanya memunculkan ini loh. Dua ini. Ya. Harusnya ada jurnal 2 ini, di sini nggak ada. Ya udah dimunculkan lagi. Kenapa bukan depreciation expense yang saya debit? Karena expense 2019 sudah close. Berarti yang saya kurangi bukan mencatat lagi expense, tapi mengurangi RE. Oke. Nah, saudara-saudara, ada beberapa tipe error. Tipe error pertama namanya ini. Statement of Financial Position Error. Apa maksudnya SOFP error atau balance sheet error? Ini tidak perlu jurnal. Kenapa? Karena yang terjadi dengan error ini adalah hanya masalah penyajian. Contoh, mesin. Jurnal-jurnalnya udah benar semua. Tapi ketika saya laporkan di neraca, di Statement of Financial Position, saya taruh dia di current asset. Kan salah ya. Harusnya kan masuknya di non-current asset. Berarti saya hanya salah nyajikan di current. Berarti gimana dong koreksinya? Ya udah pindahin dia ke non-current asset. Ya. Jadi nggak perlu jurnal. Itu namanya Statement of Financial Position Error. Ada lagi namanya ini, Income Statement Error. Kayak tadi saya bilang. Saya dapat interest revenue. Saya taruh paling atas. Ya, karena saya tadi belajar dari Pak Agus, revenue paling atas. Padahal saya itu kegiatan sehari-harinya jualan. Berarti kan harusnya paling atas sales revenue. Ini enggak. Interest revenue, mentang-mentang namanya revenue saya taruh paling atas. Kan salah tuh. Tapi kan angka bawah nggak ngaruh, net income nggak ngaruh. Berarti yang saya harus lakukan apa untuk koreksi? Pindahin aja interest ke bawah, ke other revenue atau ke financing cost. Itu namanya income statement error. Jadi mirip kayak inilah ya, hanya salah penyajian. Totalannya di bawah itu nggak berubah. Kesimpulannya apa? Dua ini nggak perlu jurnal. Yang perlu jurnal itu ini namanya. Statement of Financial and Income Statement Error. Artinya apa? Errornya itu terjadi dan mempengaruhi dua laporan ini. Itu ya. Nah, Statement of Financial Position dan Income Statement Error ini bisa berupa counterbalancing atau non-counterbalancing. Nanti sambil jalan saya jelaskan. Intinya counterbalancing itu gini saudara-saudara. Saya error tahun pertama. Ternyata saya nggak sadar. Saya baru temukan tahun kedua. Ya. Atau anggap aja gini, error tahun pertama. Tahun kedua saya belum sadar. Saya temukan tahun ketiga. Ternyata saya temukan pun itu tidak membuat tahun ke-1 dan kedua total angkanya berubah. Saya salah tahun pertama. Saya baru tahu tahun ketiga. Tapi saya nggak perlu lakukan apa-apapun, di total tahun kedua ketemunya sama. Jadi nggak perlu diperbaiki pun, di tahun kedua sudah sama. Nah itu namanya counterbalancing. Tapi kalau ada kesalahan tahun pertama, dia baru balance ternyata setelah tahun kedua, anggap aja balance-nya tahun ketiga atau tahun keempat, kelima, pokoknya lebih dari 2 tahun untuk dia bisa balance, itu namanya non counter balancing. Ya. Contoh gampangnya ya sebelum masuk di yang teknis.
prepaid expense untuk 2 tahun. Saya terima uang di tahun 2021 untuk sewa 2 tahun. Oke, kalau terima berarti apa? Unearned revenue ya. Saya terima uang di 2021 1 Januari untuk sewa 2 tahun. Ya. Harusnya sewa per tahun 100 juta. Berarti saya terima di 1 Januari itu 200 juta. Ya. Harusnya jurnal saya cash to unearned revenue 200 juta di Januari. Akhir Desember 2021 unearned revenue saya debit, kreditnya rent revenue 100. Tahun 2022 akhir unearned revenue saya debit, rent revenue saya kredit 100. Harusnya kayak gitu. Saya baru ketemu tahun ketiga. Kesalahan terjadi di tahun pertama. Harusnya jurnalnya cash to unearned revenue 200, saya langsung cash to rent revenue 200. Salah tuh, cash rent revenue di Januari 2021 200. Saya ketemu tahun ketiga. Tapi setelah saya pikir-pikir, walaupun saya tidak perbaiki 2021-2022, bukannya memang total rent revenue-nya berapa? Kalau benar ya, rent revenue 21 itu 100, rent revenue 2022 itu 100, berarti ditotalkan 200. Saya sejak awal ngakuinya 200, memang salah. Tapi total tahun kedua kan nanti juga 200. Berarti nggak perlu diapa-apain, kan sudah balance. Nah, itu namanya counterbalancing. Tapi kalau sewanya untuk 3 tahun, ya, sewanya untuk 3 tahun, di awal saya akui sebagai unearned revenue, butuh 2 tahun untuk dia bisa balance, nah itu yang bawah namanya non counterbalancing. Ya, itu dulu secara konsep. Saya teruskan ya. Dihafalin atau dilatih terus ya. Di belakang saya sediakan latihan. Kalau sifatnya counterbalancing, ingat tadi counterbalancing ada kesalahan, tapi 2 tahun aja sudah balance. Ya, kita nggak perlu ngapa-ngapain sebenarnya sudah balance. Nah, kalau itu terjadi maka no entry. Kalau errornya sudah counterbalance, tahun kedua sudah selesai, jadi tahun ketiga itu ya apa? Tidak perlu adanya jurnal. Tapi kalau ternyata belum balance juga, ya kita perlu jurnal. Ya, kita perlu jurnal. Walaupun 2 tahun, tapi ternyata mungkin tadi kan sewanya per 1 Januari. Bagaimana kalau sewanya per Juli? Tetap 2 tahun, tapi per Juli. Ya. Nah, saya ketemunya adalah masih sisa 6 bulan lagi sewanya. Nah, itu belum counterbalance namanya. Ya. Jadi teorinya mungkin kita tutup. Kalau non counterbalance pasti mau nggak mau harus jurnal. Kalau ini hanya kalau sudah 2 tahun dan sudah counterbalance, maka tidak perlu jurnal. Kita lihat kasus per kasus. Ini kasus 1. Sudah counterbalance, buku sudah ditutup. Hati-hati dengan kata-kata buku sudah ditutup. Sudah di close maksudnya ya. Itu harus jelas tuh. Coba dibaca dulu soal ini. Kira-kira buku tahun berapa yang disebut sudah ditutup di kasus ini? Yang disebut sudah ditutup itu, menurut soal saya yang di depan ini, itu buku tahun berapa? Karena ditemukan di 2022 dan ini kesalahan 2021, ya asumsi kita 2021 sudah ditutup. Ya. Di sini ada tambahan lagi, dua-duanya telah ditutup. Jadi maksud saya apa? Poin saya, perjelas baca soal yang sudah ditutup yang mana. Ya, di kasus ini jelas sih, ditulisnya 2022 sudah ditutup. Tapi kalau yang di belakang ini nggak jelas, ya, kita harus tahu 21 pasti sudah ditutup nih dalam kasus ini ya, sudah di close. Karena kita temukannya di 2022. Ya. Maksud saya apa? Soal ini untuk latihan tapi jangan jadi patokan. Logikanya yang harus dipakai. Ya. Jadi di kasus ini 21 sudah ditutup, 2022 sudah ditutup. Sudah close. Closing entries itu loh. Ya. Nah, lihat kasusnya. Tanggal 1 Januari saya terima uang
40 juta untuk sewa di muka. Waktu saya buat jurnal, saya jurnalnya cash to rent revenue. Benar apa salah? Salah dong. Harusnya cash to unearned revenue. Akhir Desember 21, unearned revenue to rent. Akhir Desember 22, unearned revenue to rent. Kalau saya benar dari awal, inilah jurnal-jurnal yang harus saya buat. Nah, salahnya saya salah kan? Saya terlanjur buat cash to rent revenue. Berarti apa dong yang harus saya buat? Nah, sekarang coba lihat. Saya nanya Anda ya. Buku 2021 dan 22 sudah ditutup menurut soal saya. Saya tanya, berapa hanya dibatasi pada ini ya. Berapa angka cash yang bertambah atau berkurang karena saya salah? Ini kan yang seharusnya ya. Ini yang saya buat. Saya tanya sekarang. Selama 21 dan 22, berapa angka cash yang harusnya bertambah atau berkurang? Kalau saya benar dari awal, harusnya cash saya bertambah berapa? Ini yang benar, yang seharusnya ya. Ini yang salah ya. Harusnya kalau dari awal saya benar, angka cash saya harusnya bertambah berapa? Halo? Nggak ada yang jawab. Kalef, kamu di situ Kalef? Halo Kalef? Kalef kok nggak ono? Kalef? Brian, Darius. Kamu di situ Brian? Iya, Pak. Oke. Berapa cash saya harusnya bertambah kalau dari awal saya benar buat jurnal kayak gini? 40. 40. Oke, saya kan salah ya, Brian ya. Iya. Karena saya salah, saya buat jurnal kayak gini. Kira-kira sampai akhir 2022, berdasarkan jurnal saya yang salah, cash saya bertambah berapa? Eh, tambah 40. 40. Berarti cash saya salah catat nggak? Saya Eh, perlu buat jurnal nggak untuk cash? iya. Oh, saya ulang ya. Kan ini jurnal yang benar ya. Harusnya nambahnya 40, betul? Iya. Oke. Ini jurnal saya yang salah. Saya nanya kamu, saya sudah terlanjur salah. Tapi saya buat jurnalnya kayak gini. Berarti akhir 2022 cash saya nambah berapa? Dengan jurnal yang salah ini. Nggak nambah, Pak. Masa nggak nambah? Ini yang saya debit apa? Yang saya cash. Cash. Nambah atau kurang kalau debitnya cash? Nambah Nah, 40. nambah berapa? Nambah 40. berapa? 40. Harusnya kan tadi kamu bilang dengan jurnal yang benar ini cash saya nambah 40. Ini Heeh. saya salah. Saya salah, tapi cash saya nambah 40. Berarti cash saya perlu saya koreksi nggak? Karena saya salah bikin jurnal. Kalau cash nggak. Cash nggak? Oke, terima kasih. Jelas ya saudara-saudara. Untuk cash nggak? Oke, terima kasih. Sekarang yang lain saya nanya. Yeni Septiani, kamu di situ? Iya, Pak. Oke, sekarang saya nanya. Ini saya salah nih, Yen. Kalau cash sudah pasti nggak perlu koreksi tadi, kata Brian. Rent revenue sudah saya catat sejak awal 40. Harusnya kayak gini di jurnalnya nih. Ya, rent revenue di 21, rent revenue di 2022. Ya, saya nanya sekarang. Kalau dari awal saya benar, berapa angka rent revenue saya? Di akhir 2022 berapa harusnya angka rent revenue saya? 20. Lagi bareng-bareng teman-teman ya? Enggak sih, Pak. Di Kamu sini, sendiri? Rame. iya. Jelas pertanyaan saya ya, Ren. Saya itu kalau benar buat jurnalnya kayak gini, itu angka rent revenue saya di akhir 2022 secara total berapa? Ah, maaf, Pak. Kurang tahu ya. Kurang tahu. Oke, makasih Yen.
Maaf, Pak. Ya, Felicia, Katarina, kamu di situ? Halo, Felicia, Katarina. Iya, Pak. Bisa jawab pertanyaan saya? Nggak ngerti, Pak. Helen deh, Helen. Helen, kamu masih di situ, Helen? Iya, Pak. Paham pertanyaan saya nggak? Paham yang saya tanyakan, bukan jawabannya. Paham maksud pertanyaan saya. Saya itu kalau buat jurnal yang benar itu harusnya kayak gini. Nah, kira-kira kalau saya buat jurnal kayak benar, angka rent revenue saya di akhir 2022 berapa? Secara total. Secara total 40 juta, Pak. Oke, ini kan saya salah nih, Helen ya. Secara total berapa rent revenue saya 21 dan 22? 40. Ya sama 40. Berarti saya perlu nggak mengoreksi angka rent revenue, bikin jurnal koreksi rent revenue? Nggak perlu. Nggak perlu. Berarti sudah dua, makasih Helen. Tadi sudah Brian bilang cash nggak perlu dikoreksi, rent revenue nggak perlu dikoreksi. Sekarang coba lihat, berapa angka unearned revenue saya kalau saya benar di akhir 2022? 40 kredit. Kurangi 20, berarti masih ada saldo 20 di kredit. Kurangi lagi 20, berarti 0 nanti akhir 2022 ya. Itu kalau saya benar. Tapi saya telanjur salah bikin jurnal kayak gini. Karena saya salah, akhir 2022, angka unearned revenue saya nggak muncul sama sekali. Berarti kan 0. Tah, ini 0. Padahal tadi kalau benar pun unearned revenue 0. Berarti nggak perlu koreksi juga unearned revenue. Berarti cash, rent revenue, unearned revenue nggak perlu dikoreksi. Kesimpulannya apa kasus ini? Nggak perlu jurnal koreksi. Jadi ada kesalahan yang periode kesalahan 2 tahun, tahun kedua sudah close. 1 dan 2 sudah close. Ya. Kesimpulannya apa kasus kayak gitu? Nggak perlu jurnal koreksi. Ada pertanyaan? Wes kalau nggak paham dihafalin wes. Oke, kasus kedua ya. Lihat kasus kedua. Buku 2022 telah ditutup. 21 pasti sudah ditutup juga dong. Wong saya ketemunya di 2022 berarti 21 sudah closing. Sama kayak kasus 1, bedanya apa? Ini per 1 Juli. Ya, ini per 1 Juli. Harusnya kalau benar, jurnal saya itu kayak gini nih. Ya. Ini kenapa cuma 10? Karena di tahun 2021 itu kan periodenya hanya 6 bulan. Per tahun 20, karena ini cuma 6 bulan, berarti tahun 2021 cuma 10. Ya, cuma 10. Oke. Angka cash nambah 40 kalau yang benar. Di sini sudah nambah 40. Berarti cash nggak perlu apa? Nggak perlu dikoreksi. Kita lihat angka rent revenue. Ya, angka rent revenue. Kalau saya benar, rent revenue-nya 2021 itu 10, rent revenue-nya 2022 itu 20, berarti kan totalnya 30. Saya salah, rent revenue itu saya catat 40. Berarti kan kebanyakan ya rent revenue-nya ya di kredit ya. Sementara di sini kalau saya benar itu cuma 30 sebenarnya di kredit. Berarti apa yang harus saya lakukan? Ya rent revenue-nya saya debit. Debitnya berapa? Harusnya cuma 30. Saya telanjur nambah 40. Berarti saya debit berapa? Ya 10 dong. Tapi nggak bisa yang saya debit rent revenue. Karena rent revenue 21 dan 22 sudah close. Berarti yang saya debit apa? Return earnings. Ya. Jadi harusnya yang saya debit rent revenue. Karena rent revenue-nya kebanyakan di sini 40. Karena di sini hanya boleh 10 plus 20. Hanya boleh 30. Berarti 10 jutanya itu saya kurangi dari rent revenue. Tapi nggak boleh rent revenue yang saya debit. Karena sudah close 21 dan 22. Berarti yang saya debit apa? Return earnings. Ya. Tanggalnya bisa 31 Desember. Ya. Bisa 1 Januari. Karena bukunya ini di sini dikatakan sudah ditutup, harusnya jurnal yang benar itu adalah di sini 1 Januari 23. Ya.
Oke. Jadi ini yang tepat hamilnya 1 Januari 2023 ya. Kenapa 10 tadi? Saya telanjur kasih 40 ke rent revenue, padahal hak rent revenue cuma 10 plus 20. Berarti saya debit 10, saya kurangi rent revenue-nya 10. Tapi mengurangi rent revenue tidak dengan naruh rent revenue, melainkan return earnings. Itu rent revenue. Kalau cash kan nggak perlu ya. Rent revenue-nya di debit dengan cara return earning di debit 10. Unearned revenue, kalau dilihat di sini, 40 di kredit, berkurang 10, berarti masih ada 30 di kredit, berkurang 20, berarti masih ada 10 harusnya di kredit. Ulang ya. Harusnya kalau benar 40 di kredit, berkurang 10 berarti masih ada 30 di kredit, berkurang 20 berarti masih ada 10 di kredit. Karena saya salah, nggak ada unearned revenue. Berarti apa yang harus saya lakukan? Ya nambah unearned revenue di kredit 10. Makanya muncul jurnal ini nih. Ini yang namanya jurnal koreksi. Sebenarnya yang diminta itu hanya jurnal atas. Yang bawah ini hanya untuk tambahan pengetahuan Anda bahwa nanti di Juni 2023 unearned-nya di debit, jadilah rent revenue untuk 2023 10. Ya tergantung nanti soal saya nanyain hanya koreksi atau koreksi dan adjustment. Jadi untuk kasus kedua, ini jurnal-jurnalnya. Ada pertanyaan? Apa tadi kasus kedua? Counterbalancing. Buku telah ditutup, tapi belum counterbalance. Loh Pak, katanya kalau counterbalance itu 2 tahun. Ini loh 2 tahun. Iya, tapi di akhir 2022 walaupun sudah ditutup, dia belum balance, butuh 6 bulan lagi. Jadi kepotong 2 tahunnya. Nah, kalau kasusnya kayak gitu ya kita butuh jurnal. Ini jurnalnya. Silakan. Hampir selesai kok. 2 atau 3 kasus lagi. Lanjut ya. Kasus ketiga. Counterbalance, tapi buku belum ditutup. 21 dan 22. Yang belum ditutup di sini 22, 21 pasti sudah. Ya. Berarti ini sebenarnya mirip kasus 1, bedanya apa? Di sini buku 2022-nya belum ditutup. Ya. Berarti apa yang harus saya lakukan? Cash-nya sudah nggak perlu diapa-apain. Ya. Cash-nya sudah nggak perlu diapa-apain. Karena udah pasti benar ya. Sini nambah 40, kalau yang seharusnya kan nambahnya 40. Berarti cash nggak perlu. Ya. Bagaimana dengan rent revenue? Nah, harusnya kan 2 tahun itu 20 21 ya, 20 juta di 21, 20 juta di 2022. Tapi ini saya langsung total 40 di 2021. Karena buku 2022 belum ditutup, harusnya 2022 dapat jatah 20 juta dong. Nah, yang kita lakukan sekarang berarti jurnalnya adalah kita koreksi dulu. 2021 yang kita tulis 40 itu kan kebanyakan. Hak dia hanya 20 juta. Kita kurangi 20 dengan cara apa? Return earning kita debit. Oke. Unearned revenue akhir 2021 itu harusnya masih ada 20 juta. Ya, itu kita munculkan di sini. Unearned revenue di kredit 20 juta. Inilah jurnal koreksi. Di saat yang sama, kita buat adjustment di tanggal yang sama. Unearned revenue saya debit. Unearned revenue saya debit. Kreditnya rent revenue. Berarti sebenarnya di 2022 rent revenue-nya dapat jatah. Jadi sudah adil ya. Rent revenue 2021 sudah dipotong di sini. Rent revenue 2022 sudah diberikan di sini. Itu untuk kasus sudah counterbalance tapi buku tahun kedua belum ditutup. Kalau buku tahun kedua sudah ditutup itu kasus 1. Nggak perlu buat jurnal. 3 kasus. Kita lewat. Ada pertanyaan? Latih dan latih terus ya untuk kasus ini ya. Dengar dan dengar terus. Kasus 4. Buku belum ditutup.
mirip kasus 2 ya, dan juga belum counterbalance. Kalau kasus 2 tadi kan belum counterbalance, sudah counterbalance belum ditutup. Mana tadi kasus 2 ya? Belum counterbalance, buku sudah ditutup. Kalau kasus 4 itu belum counterbalance, buku juga belum ditutup. Kita lihat kasus 4. Harusnya 2021 itu rent revenue-nya hanya nggak ada jawaban di sini ya. Saya minta Anda menjawab. Didengerin ya, Anda catat sendiri nanti ya. Harusnya rent revenue untuk 2021 ini catatan untuk kasus 4 ya. Harusnya ya rent revenue 2021 itu adalah 10 juta. Harusnya. Tapi saya ngasih rent revenue 2021 40. Ya, 40. Karena 2022 belum ditutup, berarti 40 ini kebanyakan, hak dia cuma 10. Apa yang saya lakukan? Ya, koreksi 2022-nya. Ya, caranya rent revenue-nya saya debit. Ya. Saya kasih 40 padahal haknya hanya 10, berarti saya debit rent revenue 30. Loh, karena 2021 sudah ditutup, nggak boleh dong rent revenue-nya di debit. Berarti apa yang kita lakukan? Retained earning kita debit berapa? Ya kita kurangi. Hak dia cuma 10, dikasih 40, kita debit 30. Apa kreditnya? Kreditnya adalah unearned revenue. Berapa? Berapa sih sisanya unearned revenue di 2022? Kepake 2021 10. Total unearned revenue 40. Berarti masih ada sisa 30. Nah, sama berarti kan? Debit kreditnya angkanya adalah 30 juta. Itu masih koreksi. Ya. Adjustment-nya apa? Juga di 2022. Apa revenue untuk 2022? Berapa jatahnya revenue untuk 2022 berdasarkan kasus 4 ini? Ayo, coba dijawab. Helen lagi deh. Helen, berdasarkan kasus 4 ini, berapa harusnya revenue-nya untuk 2022? Maaf Kak, revenue tahun 2022. 2022 itu full kan dari Januari sampai Desember ya. Kalau 2021 kan cuma Juli sampai Desember, betul? Betul. Nah, berarti 2022 berapa? Kalau full per tahun berarti berapa revenue? Kan 40 untuk 2 tahun. Berarti kalau full per tahun berapa? 20 juta. 20 juta. Rent revenue, makasih Helen. Berarti rent revenue di kredit itu 20 juta. Itu kan kreditnya. Kira-kira debitnya apa? Kira-kira debitnya apa? Unearned, makasih. Ya. Jadi unearned revenue yang saldonya masih 30 itu loh. Ya. Itu kita kurangi. Berapa? 20 juta. Ini bukan jurnal koreksi, ini jurnal adjustment. Karena 2022 katanya tadi belum ditutup. Jadi masih bisa buat jurnal ini. Kapan lagi kita buat jurnal? Berdasarkan kasus 4 ini. Ayo. Kapan lagi? Brenda, kapan lagi Brenda kita buat jurnal? Kamu ngetik aja di sini Brenda, nggak usah ngomong. Iya, betul sekali. Apa jurnalnya Brenda? Unearned to rent. Mirip kayak 31 Desember,
ya, unearned to rent tapi tinggal 10. Tapi itu bukan jurnal koreksi ya, itu jurnal adjustment. Poin dari chapter ini adalah jurnal koreksi. Cuma saya pengen liatin Anda runtutannya. Ya. Oke, sampai kasus 4 ada pertanyaan. Ini harusnya kalau kasus apa? Oh iya, kasus 5 ini non counterbalance. Ada nggak jurnalnya? Nggak ada. Kasus 4 ada pertanyaan? Atau sampai kasus 4? Kasus 5. Ada sewa 4 tahun. Berarti pasti nggak counterbalance kalau sudah 2 tahun ya. Lebih dari 2 tahun dia belum counterbalance. Tapi buku 2022-nya sudah ditutup. Saya tanya dulu. Berapa haknya rent revenue selama 2 tahun berarti? 21 dan 22 itu berapa rent revenue? Kalau di total. 20 itu 21. 22. Kan ini buku 2022 sudah ditutup juga. Berarti 21 dan 22 berapa totalnya Brenda? Oh sorry ya, betul ya, ini 4 tahun ya. Ya saya kok masih ingatnya 2 tahun. Kan 40 juta untuk 4 tahun. Berarti 20 juta itu dari 40 bagi 4 per tahun 10 dikali 2 20 juta. Nah di sini saya ngakuinnya 40. Berarti apa yang harus saya lakukan? Ya haknya rent revenue dikurangi dong. Saya debit. Tapi nggak bisa saya debit rent revenue. Saya debitnya ini di 2023 ya. Koreksi ya. Atau bisa juga koreksi di 2022 ya. Pokoknya 2022 sudah ditutup. Jadi return earning di debit itu untuk mengurangi haknya rent revenue yang awalnya 40 padahal tadi menurut Brenda hanya 20 ya. Berarti dia kita kurangi 20 juta. Kreditnya apa Brenda? Di jurnal koreksi ini. Masa rent revenue? Rent revenue untuk tahun berapa? Unearned ya. Kreditnya adalah unearned. Harusnya saudara-saudara ya, unearned itu masih ada untuk 2 tahun ya, 20 juta. Nah, itu yang kita kredit di jurnal koreksi ini. Jadi koreksinya adalah untuk 2021-2022 itu karena sudah di close, return earning-nya kita kurangi 20. Hak dia kan cuma 20, kita kasih 40, berarti kita kurangi 20. Nah, unearned kan masih ada untuk 23 dan 24. Kapan lagi kita buat jurnal? Kita sudah anggap aja kita sudah koreksi, berarti harusnya nggak boleh salah lagi. Kapan lagi kita buat jurnal? Halo? Kapan lagi kita buat jurnal Brenda? Kita sudah koreksi di awal 2023, berarti harapannya kan hanya 2023? Kan masih ada 2 tahun ya, 23 dan 24. Apa jurnalnya Brenda di akhir 23 dan 24 dan angkanya sekaligus? Tapi itu bukan jurnal koreksi saudara-saudara ya, itu jurnal adjustment. Apa angkanya Brenda? Atau jurnalnya? Unearned to rent masing-masing 10 juta. Jadi 2023 unearned berkurang 10, ada rent revenue 23, 24 begitu lagi unearned to rent 10. Ya. Poin saya itu di jurnal koreksinya ini ya, untuk kasus kelima, di mana bukunya sudah ditutup. Kasus keenam sama-sama counterbalancing, ya, tapi buku 2022 belum ditutup. Koreksinya adalah berarti haknya 2021 10 juta, kita ngasih 40. Berarti koreksi di 2022 atau 2023, kan 2022-nya belum ditutup ya. Nanti kita masih bisa bikin jurnal koreksi di 31 Desember 22 kan. Berarti RE, return earnings, kita debit,
to, ya, unearn, ya, apa? Berapa RE to unearn sebagai koreksi? Coba dibantu. 2021 cuma punya hak 10. Di sini saya sudah kasih dia 40. Berarti kita koreksi berapa? Brenda mungkin bisa bantu? Atau Helen? Ya, ini 30. Ingat, ini untuk mengoreksi 2021, karena 2022 itu belum ditutup. Jurnal yang sama untuk 2022, ya, adjustment, balik 2022 atau 2023, yang pasti per tanggal 31 Desember masih bisa dibuat nih, yaitu mengakui rent revenue untuk 2022. Jurnalnya adalah unearned revenue, B, debit, to, rent revenue, B, kredit, sebesar, ya haknya 2022 berapa? 10 juta. Buat jurnal yang sama kayak ini di 2023 akhir. Buat jurnal yang sama kayak ini di 2024 akhir. Ya. Jangan salah lagi kan, kita sudah buat jurnal koreksi. Yang penting itu yang jurnal koreksi ini adjustment sekali lagi untuk tambahan pengetahuan. Dengan begitu, ya, sebenarnya semua kasus sudah, baik yang counterbalance maupun non, yang sudah ditutup maupun belum ditutup. Oh, ada kasus lagi nih. Ya, mungkin mirip kasusnya 5 sama 6, sama-sama non counterbalance, tapi ini kasusnya adalah equipment. Coba, tadi mulainya jam 1:30. Nah, masih ada waktu lah dikit. Coba 5 menit Anda coret-coret dulu sebelum saya kasih kunci jawabannya. 5 menit ya. Agak berbeda loh ya. Kalau ini sama-sama sih, 4 tahun ya, non counterbalance, tapi bedanya ini aset tetap. Jadi ceritanya itu gini, harusnya dia itu jurnalnya apa sih? Jurnal yang benar apa nih? Jurnal yang benar. Kasus 7. Jurnal yang benar harusnya equipment to cash apa? 40 harusnya. Ya. Berarti nanti di akhir 2021, 2022, 2023, 2024 itu dia bikin jurnal kalau benar ya, depreciation expense debit to accumulated depreciation di kredit, ya tinggal dibagi aja, 40 dibagi 4, betul ya, 4 tahun ya, yaitu 10. Jadi kalau dia benar harusnya equipment to cash, baru ada depreciation expense to accumulated 10 juta per tahun. Itu jurnal yang benar. Nah dia salah. Dia salah nih. Langsung diakui sebagai expense. Equipment expense to cash 40. Apa yang harus kita lakukan? Di sini belinya 21, kesalahan ditemukan di 2023 dan 23 belum ditutup. Nah, sekarang Anda analisis. Kalaupun jadi expense, harusnya expense yang layak itu cuma 20 juta dong. Iya kan? Depreciation expense to accumulated per tahun 10, berarti 21 dan 22 itu 20. Ini dia sudah diakui expense-nya 40. Berarti kebanyakan expense-nya diakui. Di sini expense-nya langsung 40 loh. Padahal 21 dan 22
ya, itu harusnya hanya 10 tambah 10, harusnya cuma 20. Berarti expense-nya harus ditambah. Bukan ditambah dalam arti expense naik ya, tapi expense-nya harus dikembalikan ke return earning. Berarti ini RE kita kredit ya. RE-nya kita kredit berapa? 20 ya. Ini koreksi ya, dilakukan di 2023. Karena 2023-nya belum ditutup. RE-nya dikredit 20 juta. Untuk apa ini sekali lagi? Karena expense yang kita akui di depan 40 padahal harusnya cuma 10 plus 10 yaitu 21 dan 22. Berarti expense-nya kebanyakan. Expense-nya terlalu banyak ngurangin RE. Makanya RE kita tambah 20. Oke, itu dulu RE kredit 20. Yang berikutnya adalah harusnya ada equipment. Equipment-nya harus kita debit. Harusnya ya. Kan expense ya, ini kan equipment expense. Berarti harusnya kita debit apa? Equipment di debit. Berapa harganya? 40 juta. Ya, 40 juta. Masih kurang satu lagi di kredit. 20 juta. Apakah itu? Apakah nama akunnya? Coba di logika. Apakah nama akun yang harusnya saya kredit 20? Nah, harusnya kan ada akumulasi 21 dan 22. 10 plus 10. Karena saya salah kan belum saya akui. Berarti di sini saya buat jurnal yang benar. Accumulated depreciation 20. Ini jurnal koreksinya. Jurnal adjustment-nya apa, Brenda? Untuk 2023 kan 23 belum ditutup. Adjustment 2023-nya apa, Brenda? Ini kan masih ngoreksi 21 dan 22. Nah, 23 belum ditutup. Berarti kita buat jurnal apa dong di 2023? Untuk adjustment, bukan koreksi. Ya buat jurnal yang ini, ya. Ya kan? Nah, kapan lagi kita buat jurnal? 2024. Ya buat jurnal yang kayak gini, jangan salah lagi gitu. Ya, itulah kasus 7 yang belum ditutup. Bagaimana kalau kasus 8? Ya, kesalahan tersebut ditemukan di tahun 2024 dan buku sudah ditutup. Jadi 21, 22, 23, 24. Harusnya sudah balance, Pak. Apakah betul sudah balance? Buku sudah ditutup. Harusnya yang benar itu apa? Harusnya yang benar itu jurnalnya kayak gini nih. Equipment to cash 40. Di sini equipment expense to cash. Tapi semua buku dari 21 sampai 24 sudah ditutup. Apakah nggak perlu buat jurnal koreksi? Ayo, coba dianalisa, dianalisis. Expense-nya sudah benar, Pak. Karena kan depreciation expense per tahun 10 kali 4, 40. Ini sudah benar 40. Jadi nggak dikoreksi pun expense-nya nggak masalah. Cash-nya juga sudah benar berkurang 40, Pak. Jadi cash juga nggak perlu di. Apa yang kurang dari jurnal seharusnya? Ini loh, jurnal seharusnya. Nih, jurnal yang benar harusnya equipment to cash. Dan ada depreciation expense to accumulated depreciation. Apa yang kurang? Yang belum masuk di jurnal. Mungkin Brenda lagi yang bisa bantu. Karena Brenda yang aktif sejak tadi. Apa Brand yang masih kurang, Brand? Apalagi? Itu kan di kredit. Oke, saya tulis ya, Brand. Accumulated depreciation. Berapa, Brenda, akumulasinya di kredit? Dari tadi kan nggak kita catat ya. Walaupun sudah ditutup. 40 juta. Oke. Berarti debitnya apa, Brand? Apa akun yang dari tadi harusnya ada tapi kita nggak jurnal-jurnal? Cash sudah nggak.
Depreciation expense memang nggak kita jurnal, tapi kan sudah ada equipment expense. Nah, yang belum kita jurnal adalah equipment. Ya, jadi equipment itu harusnya kan sejak awal ada, nggak kita jurnal juga, walaupun sudah 4 tahun sudah tutup, nggak kita jurnal juga, salah kan? Nah, inilah jurnal koreksinya. Ya, dibuat kapan? Ya 2024 berarti. 2025 berarti, karena buku 2024 katanya sudah ditutup. Ya, nggak perlu ada RE, wong sudah 4 tahun dan memang total expense-nya 4 tahun 40. Bukannya di sini sudah dibuat expense-nya 40. Berarti expense nggak masalah lagi. Cash nggak masalah juga. Karena tadi jurnalnya kan harusnya equipment to cash. Cash juga sudah betul. Berarti equipment-nya yang belum ada. Debit. Akumulasi harusnya per tahun 10 kali 4, 40. Ini sudah kita koreksi. Perlu adjustment nggak? Oh, Andrew yang jawab ya, equipment. Perlu adjustment nggak? Ini kan koreksi. Perlu adjustment nggak? Tidak butuh. Kan adjustment-nya itu depreciation to accumulated. Nggak sempat dibuat dari 21 sampai 24. Oke, ada untungnya lah ya, hadir ya.